Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pernyataan Hasto hari ini ya sudah kembali viral soal revisi Undang-Undang KPK. Ya, Hasto atau PDIP ini menilai bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi dulu begitu jangan cuci tangan. Ya, justru PDIP dulu begitu kan, ya mengkoreksi apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Tapi sekarang Jokowi membantah kalau tidak menandatangani soal revisi Undang-Undang KPK. Siapa yang benar dan siapa yang bohong? Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Pernyataan-pernyataan Hasto ini justru mengandung spekulasi begitu kan, dan bahkan kabarnya pernyataan-pernyataan Hasto mengatakan bahwa ya Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Jokowi begitu menyampaikan bahwa ya kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Ini pernyataan Hasto viral lagi begitu kan ya, karena sesuai dengan apa yang kita lihat bahwa Undang-Undang KPK hari ini ya setelah ada mau revisi akan kembali ke yang lama, justru Jokowi ya setuju. Kenapa dulu saat menjabat di situ begitu kan tidak tidak dilakukan, kok malah merevisi itu? Ada apa di balik ini semua? Makanya kan ketahuan siapa yang berbohong dan siapa yang tidak begitu kan. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. RUU KPK sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Dan sudah dikirim ke DPR ya, ini tadi, dan intinya bahwa nanti Bapak Presiden akan menjelaskan detailnya seperti apa, tetapi bahwa tim daftar isian masalah yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draft RUU yang dikirim oleh DPR. Jadi ini kan kewenangannya DPR lah untuk merumuskan undang-undang, tetapi itu kan harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Dan pemerintah sekali lagi Pak Presiden selalu mengatakan bahwa institusi KPK adalah lembaga negara yang independen, yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lain. Nah, apa yang disampaikan oleh Hasto ini nampaknya begitu kan ya, sudah mungkin tanda-tandanya benar. Mungkin begitu kan ya, mungkin. Karena kita tidak tahu begitu. Karena tidak tahu. Saya kira dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan terus begitu kan ya melihat bahwa sosok dari seorang Jokowi ini soal cuci tangan dan kemudian tidak mengakui soal revisi undang-undang ini kan lantas bagaimana begitu. Nah, Hasto mengatakan bahwa revisi undang-undang KPK itu merupakan inisiatif dari seorang Jokowi ketika Gibran Rakabuming Raka ya dan Bobi Nasution hendak mencalonkan diri menjadi wali kota
ya menjadi wali kota Solo dan Medan. Nah, dan Hasto mengaku bahwa saat itu sudah memberikan masukan saat bertemu dengan Jokowi di istana bahwa pencalonan anak dan menantu tersebut berpotensi membuat keduanya terindikasi suap atau gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Dan inilah yang kemudian direvisi begitu kan. Nah, saya lihat dengan adanya bukti-bukti yang disampaikan oleh Hasto ini tidak bisa dibantah oleh seorang Jokowi. Jokowi hanya ya mengatakan tidak pernah menandatangani begitu kan soal revisi undang-undang KPK itu. Nah, lantas siapa yang berbohong dan siapa yang tidak? Orang kan pasti banyak menanyakan soal itu begitu kan. Tapi ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Pernyataan-pernyataan seperti ini sudah dilontarkan oleh seorang Jokowi begitu kan ya, bahwa Bang Jack ini tidak pernah merevisi undang-undang itu. Lantas bagaimana dengan pernyataan dari menteri-menteri, dari mantan menteri dari seorang Jokowi begitu kan ya, yang mengatakan sudah ditandatangani dan sebagainya. Siapa yang salah dan siapa yang berbohong dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dengan adanya situasi dan kondisi saat ini bahwa KPK lagi didesak untuk direvisi, maka kemudian Jokowi mengatakan ya setuju aja. Kalau setuju aja ya nampaknya mau cuci tangan atau bagaimana, tapi yang jelas sudah dulu dibongkar begitu kan oleh Ibu Koni kalau nggak salah begitu kan, soal bagaimana dokumen-dokumen penting yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo pada waktu itu begitu. Nah, tadi mengenai pesawat jet Mirage yang temuan. Oh, yang berita yang sekarang rame. Aduh, kalau itu saya nggak berani salah ngomong begini ya. Mirage ini setahu saya sudah batal. Oke? Setahu saya sudah batal. Tetapi berita yang naik di berita ini dari sebenarnya dokumen EU itu sudah beredar beberapa hari lalu dan dokumen diplomatik beredar beberapa hari yang lalu, ya kan? Yang ada menurut saya adalah sekarang urusannya bukan Pak Prabowo dengan apapun Mirage itu, ya, karena setahu kita sudah batal. Tapi ada masalah lebih besar. Masalah lebih besarnya adalah EU ini sangat korek terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu, procurement itu sangat hati-hati. Jadi namanya ada penggelapan, ada markup, itu sangat hati-hati. Nah, masalah sekarang ada dokumen bocor dari Ceko. Setahu saya kan begitu. Dokumen ini bocor kemudian terdeteksi. Dan setahu saya lagi, EU itu sudah mengirimkan kawat ke kedutaan besar Amerika di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang kita dalam bahaya adalah EU itu akan membongkar pasti semua. Kenapa urutannya apa? Apalagi kalau kita baca dokumennya. Sekali lagi ya, saya tuh tidak investigasi ini. Saya cuma ngomong dari apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan. Jadi yang saya tahu itu adalah di berita itu disampaikan bahwa komisi 7%-nya itu sudah diterima oleh Pak Prabowo dengan pesawat pribadi, kalau nggak salah begitu ya. Nah, padahal sekali lagi ini saya ngomong gini ya, lihat dokumen. Yang kita mesti luruskan satu, setahu saya Mirage sudah batal. Tapi yang kedua, yang kita mesti hati-hati dan Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EU ini akan panjang. Karena EU melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan nggak tahu, gitu kan? Ke akarnya karena untuk menjaga bagaimana currency EU itu terhormat. Tugas kita menjaga rupiah kita tetap terjaga terhormat dan membuktikan bahwa memang tidak terjadi. Tapi sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri, mungkin Pak Prabowo Subianto sendiri dipertanyakan, karena di berita yang beredar itu dan di diplomatik paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40% dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dan dibawa dengan jet pribadi. Sekali lagi saya nggak tahu karena saya sudah lama tidak ikut di Kemhan. Kemhan sekarang kan sudah berubah, semuanya dilakukan sangat tertutup. Jadi silakan tanyakan langsung ke Pak. Tapi kalau instansi kita bisa membantu untuk itu wah, ini akan lebih powerful dari KPK. Akan lebih powerful daripada KPK. Karena apa saya pikir ya, EU itu punya elemen kuat sekali. Bayangkan tadi saya bilang, saya saja sempat melihat kawat dia ke kedutaan Amerika. Artinya EU itu ingin sekali menjaga kehormatan semua procurement-nya, currency-nya dengan baik supaya dapat tetap dipercaya oleh masyarakat dunia. Tugas kita sekarang akhirnya adalah meyakinkan bahwa Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo tidak ada juga, ya kan, menerima itu. Dan itu saya rasa harus bertanya langsung kepada beliau karena saya tidak mewakili beliau dan juga bukan di Kementerian Pertahanan.
Ya. Pak Koli, satu pertanyaan yang terakhir, Pak. Kalau ini kan keprihatinan semua ya, termasuk elemen akademisi, termasuk juga para jenderal-jenderal ini. Kira-kira Ini justru membongkar bagaimana dokumen-dokumen yang kemudian dititipkan oleh Hasto kepada Ibu Koni justru ini dibongkar habis-habisan, dan salah satu yang kemudian menjadi kekuatan ya video atau dokumen itu mungkin pernyataan dari seorang seorang Hasto begitu kan ya. Makanya Pratikno tadi mengatakan bahwa ya ini nampaknya direvisi undang-undang KPK-nya begitu kan. Ya kalau direvisi kan jelas ada bisikan-bisikan dari siapa dan sebagainya. Dan tidak hanya itu kabarnya juga dari kader PAN yang mengatakan ini legislatur PAN ya sebut Jokowi otak revisi undang-undang KPK. Gagasannya dari istana, DPR cuma dimintai usulkan ya. Ya diminta usulan aja begitu kan. Nih, satu persatu partai mulai menyerang dia. Sebentar lagi akan jadi musuh bersama. Legislatur PAN sebut Jokowi otak dengan revisi undang-undang KPK. Ayo dong ngaku begitu kan. Semua orang kan punya rekam jejak di situ. Artinya rekam jejak yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ini pada akhirnya tidak berkutik begitu kan ya, pada akhirnya tidak berkutik dengan satu persatu sudah mulai muncul misalnya begitu. Nah, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN ya Syarifuddin ya Suding menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebutkan revisi Undang-Undang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 2019 adalah inisiatif DPR, merupakan bentuk pencitraan kata DPR itu begitu kan ya, kalau dicamkan kepada DPR. Menurut Sading ini, jika ingin membuka fakta yang sebenarnya bahwa gagasan revisi Undang-Undang KPK justru berasal dari pihak istana, namun DPR diminta menjadi pengusul. Nah, kalau mau jujur lagi, kita mau tarik lagi yang sebagaimana intelektualnya ya, dedernya dalam bahasa hukum itu, dalam hal revisi Undang-Undang KPK itu, ya sebenarnya adalah Jokowi, ya kata Sading ini. Namun, dia menjelaskan bahwa ketika itu DPR diminta menjadi pengusul, cuma diminta menjadi ya kepada DPR sebagai pihak menginisiasi supaya dia menjaga citranya. Hehehe, kan ngeri bos. Kalau hanya ingin dijaga citranya begitu kan, lalu kemudian DPR dijadikan sebagai kambing hitam, ini kan pada akhirnya satu persatu terbongkar begitu bagaimana revisi Undang-Undang KPK. Yang paling menarik di situ adalah apakah benar ya soal DPR begitu untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK ini membutuhkan 3 juta US dollar. Bayangkan ya. Artinya apa? Artinya kalau pernyataan Hasto ini benar, ada transaksional untuk membangun bagaimana revisi undang-undang itu begitu. Apakah DPR bisa intervensi? Nah, itu kan logika kita begitu. Saya kira semua orang sudah punya rekam jejak yang ada begitu kan. Tidak perlu bergelit sana sini begitu kan. Ya, ujung-ujungnya kita tahu begitu kan. Nah, saya melihat bahwa apa yang kita lakukan hari ini mungkin begitu kan. Ya, mungkin salah satunya yang saya katakan tadi bahwa apakah benar di DPR membutuhkan membutuhkan hal-hal itu begitu. Artinya bisa diintervensi. Ini salah satunya, coba kita baca. Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Jokowi menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Siapa yang berkepentingan dan siapa yang tidak? Bahkan Guntur Romli mengatakan bahwa tidak mengetahui apakah video tersebut merupakan bukti skandal Jokowi yang sempat ingin dipublikasikan oleh Hasto. Sebelumnya ya Guntur pernah mengatakan bahkan membocorkan beberapa video yang diduga berisi bukti skandal yang melibatkan Joko Widodo jika kriminalisasi oleh KPK berlanjut. Tapi pada akhirnya dapat amnesti. Sebenarnya ini seru untuk dilanjutkan begitu kan. Saya berpandangan bahwa kalau toh pada hakikatnya saling membongkar satu sama lain begitu, ya bongkar aja, nggak usah berkelit kemana-mana, kan itu logikanya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini orang-orang tetap membicarakan soal yang namanya Jokowi itu sendiri begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang kemudian mengatakan ayo dong ngaku. Ada yang mengatakan begini, saya bacakan dari komentar netizen ya. Fakta yang terjadi, kerjasama yang solid antara para politisi PDIP dan Jokowi saat mereka masih bersama. Sekarang saling tuduh, udah jelas.
Ya, dulu politisasi PDIP dibantu buzzer-buzzer dan dukung Jokowi getol memfitnah orang-orang KPK sebagai sarang Taliban hingga 57 pegawai dibuang oleh Firly Bahuri. Wah, bagaimana seperti itu begitu kan. Ini komentar-komentar netizen banyak yang sudah berpikir negatif begitu kan ya. Siapa kepercayaan perkataan dia, semakin banyak menjatuhkan mantan kader justru akan jatuh sendiri. Mereka menyunsep ya 2024 dapat 16%. Wih, saya kira partai PDIP itu kan sangat kuat sekali begitu kan. Sangat kuat sekali begitu. Jadi PDIP mengapa sekarang ini membongkar habis-habisan soal Jokowi? Karena kita tahu bahwa PDIP itu merasa dikhianati, satu begitu kan ya. Yang kedua adalah tidak ada transparansi kepada PDIP bahwa bagaimana seorang Gibran ya dicalonkan menjadi seorang wakil presiden, dan mulainya kan di situ begitu. Tapi kalau sejak awal PDIP ini kan memang getol sekali begitu kan bersama dengan Jokowi pada waktu itu begitu. Tapi kan sekarang kan sangat disayangkan justru PDIP merevisi atau menjadi kontrol atau mengkoreksi kebijakan Jokowi sehingga PDIP itu adalah berbalik arah, kabarnya begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti inilah yang kemudian bahasa yang sangat politis begitu kan ya, semua orang kan pasti tahu ya. Masa orang-orang mengatakan bahwa masa seorang Jokowi sendirian, kan itu logikanya begitu. Tapi kembali ke yang tadi, pernyataan apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi ya, oleh Hasto dan sebagainya, akui dong sebenarnya dari siapa. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Saya berpikir hari ini bahwa Jokowi mengakui saja. Apakah ini pernah bertanda tangan ya soal revisi undang-undang? Kenapa di era Jokowi saat menjabat revisi undang-undang itu tetap dibiarkan dan sekarang mau dia akan kembali ke yang lama justru dia setuju begitu. Artinya kan tergantung situasi dan kondisi kepentingan. Kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ini kan persoalan-persoalan hukum pada akhirnya begitu. Jadi saya kira sudah saling bongkar begitu kan bagaimana borok-borok ya di pemerintahan sebelumnya. Jadi saya berpandangan bahwa semua pemimpin itu kan punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.